Joe Biden serukan akan terus gempur Houthi di Yaman. Afrika Selatan gugat Amerika Serikat dan Inggris ke ICJ dukung genosida Israel. Netanyahu bersikeras agresi Israel ke Palestina jalan terus sampai 2025. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan serangan militer Amerika Serikat dan Inggris terhadap kelompok Houthi Yaman akan terus berlanjut pada Kamis 18 Januari 2024. Pemberontak yang didukung Iran tersebut masih terus menyerang kapal-kapal di Laut Merah. Pasukan Amerika Serikat melancarkan serangan baru terhadap kelompok Houthi pada Kamis kemarin. Serangan ini menargetkan rudal anti kapal yang diklaim akan digunakan untuk melakukan serangan di Laut Merah. Amerika Serikat telah melancarkan beberapa serangan udara terhadap Houthi, termasuk fasilitas rudal dan drone, sejak serangan awal pasukan Amerika Serikat dan Inggris mengenai sasaran-sasaran di Yaman. Hal tersebut terjadi pada Jumat pekan lalu. Namun kelompok Houthi terus menyerang kapal-kapal di Laut Merah. Serangan tersebut untuk mendukung warga Palestina di Gaza. Terbaru, kelompok ini menyerang kapal pengangkut kargo milik Amerika. Washington kembali menetapkan Houthi sebagai kelompok teroris pada hari Rabu dan melancarkan serangan terhadap 14 rudal Houthi pada hari yang sama. Serangan Amerika Serikat dan Inggris di Yaman telah menimbulkan kekhawatiran akan peningkatan ketegangan lebih lanjut di wilayah tersebut setelah serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober dan serangan balasan Israel ke Gaza. Puluhan pengacara di Afrika Selatan berniat menggugat Amerika Serikat dan Inggris atas dugaan keterlibatan dalam agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Wikus van Rensburg yang memimpin 47 pengacara dalam inisiatif tersebut mengatakan gugatan itu untuk mengadili mereka yang terlibat dalam kejahatan di Gaza selama agresi yang telah berlangsung lebih dari 3 bulan ini. Rensburg mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan pengacara di Amerika Serikat dan Inggris yang sudah dia kontak. Dia menegaskan Amerika Serikat sekarang harus bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya. Sejak beberapa pekan terakhir, Rensburg menyurati sejumlah negara dan Mahkamah Internasional atau International Court of Justice atau ICJ untuk meminta agar Israel dan sekutunya diadili atas agresi di Gaza. Dia mengaku banyak didukung oleh koleganya untuk memulai langkah ini. Dia berujar apa yang terjadi di Irak adalah salah satu contoh di mana tidak ada seorang pun yang meminta pertanggungjawaban Amerika Serikat atas kejahatan yang negara itu lakukan di negara Timur Tengah. Banyak publik menganggap masalah itu tidaklah penting. Meski begitu, sekarang masyarakat dunia sadar bahwa apa yang terjadi di Gaza tidak wajar dan merupakan skenario ideal yang menyeret Amerika Serikat ke pengadilan. Sebab Amerika Serikat terbukti sibuk mengeluarkan lebih banyak uang dan sumber daya untuk membiarkan Israel melakukan kejahatan. Rensburg juga menuturkan kasus dugaan genosida yang sedang diperjuangkan negaranya terhadap Israel di Mahkamah Internasional akan menjadi panduan untuk kasus mereka melawan Amerika Serikat dan Inggris. Mereka nantinya akan memulai gugatan berdasarkan hasil sidang ICJ dan langkah-langkah yang akan diambil oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Rensburg berujar apabila sidang ICJ dimenangkan oleh Afrika Selatan, ia yakin Amerika Serikat kemungkinan bakal menghadapi sanksi meski tidak menerima putusan tersebut. Dia mengambil contoh Jerman yang hingga kini masih harus membayar kompensasi atas genosida di masa lalu. Menurutnya, Amerika Serikat juga harus bertanggung jawab seperti itu. Agresi Israel di Gaza hingga kini telah menewaskan lebih dari 24.400 orang, mayoritas anak-anak dan perempuan.
Israel masih terus melancarkan serangan-serangan brutal ke daerah kantong itu, meski situasi kemanusiaan di sana sudah begitu mengkhawatirkan. Jutaan orang kelaparan dan tak punya tempat berlindung. Mereka terancam berbagai jenis penyakit karena sudah mengungsi ramai-ramai di tengah kondisi kritis. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut agresi brutalnya ke Palestina untuk memerangi Hamas berlanjut hingga 2025 mendatang. Menurut laporan stasiun televisi Israel yakni Channel 12, Netanyahu bicara demikian kepada kepala dewan lokal saat melakukan pertemuan di markas komando pasukan pertahanan Israel di Beersheba pada Selasa 16 Januari 2024. Dalam pertemuan itu, ketua dewan lokal mengatakan kepada Netanyahu bahwa sebagian besar penduduk di selatan Israel tidak ingin kembali ke rumah pada saat ini. Mereka lantas meminta Netanyahu menunda proses kepulangan warga dan terus mendanai masa tinggal para warga yang mengungsi di pengungsian sementara hingga musim panas tiba. Netanyahu pun menerima permintaan itu. Dia berjanji bakal menerima bantuan keuangan dan menginstruksikan pejabat terkait untuk menyusun kerangka kerja yang diperlukan. Demikian dilaporkan oleh Times of Israel. Pejabat-pejabat intelijen dan militer Israel sebelumnya mewanti-wanti bahwa perang di Gaza bakal berlangsung selama setahun. Meski pejabat Israel berulang kali mengklaim pasukan militernya menargetkan Hamas. Namun di beberapa kesempatan mereka justru terang-terangan menyatakan ingin mengusir warga Palestina dari Gaza. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pekan ini juga menyatakan bahwa pasukan militer saat ini telah menyudahi serangan di utara Gaza dan akan fokus ke selatan. Gaza Selatan menjadi satu-satunya area di daerah kantong itu yang diklaim Israel paling aman bagi warga sipil. Jika serangan fokus ke selatan, warga sipil Gaza akan semakin terhimpit dan terancam krisis kemanusiaan yang jauh lebih besar. Agresi Israel di jalur Gaza Palestina menewaskan lebih dari 24.400 orang sejak diluncurkan awal Oktober lalu. Sebagian besar korban ialah anak-anak dan perempuan. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, 85% populasi di Gaza kini tak punya tempat tinggal dan menghadapi kelaparan. Mereka tak memiliki makanan, air bersih, bahkan obat-obatan untuk menunjang kehidupan di tengah agresi brutal Zionis. Bisanis.id, Nindya Farisa mewartakan.